Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Sehat. Ada beberapa siswa, mungkin 1 atau 2 tadi yang sudah izin sama saya, tidak masuk ya. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa terserap dengan baik, bermanfaat, tentunya barokah. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan Iren. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Baik, saya lanjutkan. Saya akan mengabsen siapa saja yang hadir, yang izin, barangkali ada yang sakit atau ada kepentingan keluarga. Aliasa, Anggun, Aulia, Aurel, Azalea. Azalea tidak masuk tadi ya, sudah izin. Fatima, Friska, Kea Disya, Kea Nabila, Iren, Karina, Kaila, Luciana, Nadia, Naima, Nailul,
Octavia, Renata, Sania Hening, Salsabila, Serlita, Syawalina, Vina, Yuniar Salsa di depan, Mbak Operator yang cantik, Zahira, Zahra, Kesya. Alhamdulillah masuk semua ya, kecuali Azalea tadi sudah izin ke saya bahwa tidak masuk hari ini karena sakit. Kemudian kita lanjut menyanyikan lagu P5. Silakan berdiri semuanya, dipimpin oleh Naima Ayudia. Kalau kemarin Gadisya yang memimpin lagu. Hadap ke depan semuanya. Besarkan. Yang keras suaranya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, bergandeng tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, eta terus torehkan prestasi. Yang keras suaranya, yang semangat, tangannya sambil dikepal. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih, silakan duduk semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian tahu hari ini waktunya belajar apa harus kita sampaikan ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik menganalisis. Analisis ini tingkatnya C4 tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau biasa kita singkat dengan ATHG di berbagai bidang IPOLEK Sosbud
Hankam. I-nya ini apa? Ideologi. Pol-nya apa? Politik. X-nya ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Capaian pembelajarannya atau CP-nya, peserta didik mampu menganalisis dan memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia. Peserta didik juga mampu memahami sistem pertahanan Indonesia. Sudah paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini tentang itu tadi. Kemudian masih ingatkah dengan materi yang kita pelajari minggu kemarin? Ingat apa enggak? Ingat, harusnya masih ingat ya karena masih seminggu yang lalu. Ini namanya apersepsi. Apersepsi itu menghubungkan mata pelajaran atau materi minggu yang kemarin dengan materi hari ini. Agar kalian tahu, oh ternyata ada hubungannya antar materi. Bukan terpenggal-penggal, bukan secara parsial ya. Apersepsi kita hari ini saya tunjuk 3 siswa. Masih ingat apa enggak ya untuk ngeceknya? Dari Kesia. Mana Kesia? Kesia ada di tempat duduk meja nomor 2. Mbak Kesia, apakah masih ingat dengan materi pembelajaran minggu yang lalu? Oh ini, clip on-nya dijawab yang keras. Biar suaranya bisa terdengar di Google Meet. Ingat Bu, minggu kemarin kita membahas tentang sengketa blok ambalat dari latar belakang hingga akhir Kasusnya ya. ya akhir sengketanya. Ya, betul sekali. Kesia menyebutkan materi yang kemarin adalah membahas tentang sengketa blok ambalat, mulai dari latar belakangnya hingga endingnya. Kemudian yang kedua, Karina. Ada di mana Karina? Karina ada di kelompok 3. Karina, apakah ada hubungan antara materi yang kemarin tentang blok ambalat dengan materi pembelajaran hari ini yang kita nantinya akan membahas tentang ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang IPOLEK Sosbud Hankam? Dijawab yang keras Karina. Iya, pastinya ada hubungannya karena sengketa blok ambalat merupakan salah satu contoh real ancaman bagi bangsa Indonesia. Nah, ada hubungannya ya, ada dan sangat berhubungan. Ketika kemarin kita bersengketa rebutan blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia, itu masuk ke bidang apa? Itu contoh real ancaman, hambatan, dan gangguan di bidang apa ya? Nah, bisa dari sisi politik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dari Zahira. Mana Zahira? Zahira saya tanya. Dijawab yang keras, Zahira. Konflik yang terjadi di wilayah ambalat termasuk ancaman di bidang apa? Selain yang saya sebutkan tadi ada sisi politiknya. Konflik yang terjadi di wilayah ambalat merupakan ancaman kedaulatan negara di bidang pertahanan dan keamanan. Betul sekali, di bidang pertahanan dan keamanan. Pinter sekali. Persepsinya cukup terwakili dengan 3 pertanyaan dari Kesia, Karina, dan Zahira tadi ya. Saya lanjutkan, manfaat pembelajarannya. Kenapa kita harus mempelajari tentang ATHG, ancaman, hambatan, dan gangguan ini? Agar kita sebagai warga negara Indonesia selalu waspada terhadap segala ancaman yang terjadi di Indonesia, khususnya di bidang IPOLEK, Sosbud, dan Hankam. Lanjut. Setelah persepsi, saya masuk ke pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini pertanyaan pancingan untuk masuk ke materi yang baru. Tadi Kesia sudah, Kaila. Mana Kaila? Kaila ada di belakang sendiri. Kaila, apa yang sampean ketahui tentang ancaman? Apa artinya ancaman? Pakai bahasa sendiri saja yang lebih sederhana. Ancaman adalah setiap kegiatan atau usaha yang membahayakan
kedaulatan, dan keselamatan bangsa dan negara. Setiap kegiatan yang mengancam kedaulatan, karena kita yang dibahas adalah ancaman di lingkup negara, maka yang mengancam ini kegiatan yang membahayakan kedaulatan negara. Itu ancaman saja, belum yang tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, Nadia, di mana Nadia? Oh, ada di depan sendiri. Menurut Nadia, ancaman yang datang saat ini lebih banyak ancaman yang datangnya dari dalam negeri ataukah dari luar negeri? Menurut saya Didekatkan ancaman kelipannya. yang datang saat ini banyak sama banyaknya dari dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi warga Indonesia harus tetap waspada. Harus tetap waspada dalam kondisi apapun. Tidak bisa dipilah-pilah ya, itu jadi satu kesatuan. Ancaman baik militer maupun non-militer yang datang dari dalam ataupun dari luar sama-sama membahayakan. Kemudian pemantik yang ketiga dari Sawalina. Mana Sawalina? Sawalina ada di belakang. Apa yang dapat dilakukan Sawalina untuk mengatasi berbagai macam ancaman yang menyerang bangsa Indonesia? Sampai sebagai pelajar bisa melakukan hal apa, Sawalina? Sebagai pemuda penerus bangsa, hal kecil yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas diri kita. Jika saat ini status kita adalah sebagai pelajar dengan tekun dan giat. Betul sekali. Kalau kalian perannya sekarang jadi pelajar, ya harus belajar yang baik. Itu hal kecil namun dampaknya besar dari masing-masing individu. Kalau kualitas dirinya baik, berkualitas, maka nanti apalagi masa depan ada di tangan kalian sebagai pemuda penerus bangsa. Kalian ini generasi emas seperti yang dinyanyikan di lagu P5 tadi. Perlu diketahui model pembelajaran kita hari ini tetap seperti minggu kemarin menggunakan model PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Jadi kalian tetap saya kasih problem untuk dipecahkan, menganalisa kasus secara kelompok. Setelah ini ada video pembelajaran yang harus sampean lihat, yang harus kalian amati sebagai bentuk literasinya. Selain mengamati, kalian juga harus mencatat hal-hal yang penting. Selain mencatat hal-hal penting, juga mencatat kata-kata yang mungkin sampean tidak familiar, tidak pernah mendengar. Dicatat, Bu, saya tidak paham tentang arti ini. Misalkan negosiasi atau apa, dicatat ya. Dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Kita lihat video pembelajaran selama berapa? 8 menit. Yang hadap ke belakang boleh hadap ke depan untuk memperhatikan video pembelajarannya. Pengertian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sebagai salah satu warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita untuk ikut serta di dalam upaya bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG terhadap NKRI, seperti halnya para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari mana saja, seperti contohnya dari luar negeri atau bahkan dari dalam negeri sekalipun. Ancaman merupakan salah satu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui segala tindak kriminal dan politis. 1. Ancaman militer. Ancaman militer ini sendiri merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi dan dinilai memiliki kemampuan yang berbahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Ancaman militer dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. A. Dari luar negeri. Contohnya, 1. Agresi. 2. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. 3. Spionase mata-mata. 4. Sabotase. 5. Aksi teror dari jaringan internasional. B. Dari dalam negeri. Contohnya, 1. Pemberontakan bersenjata. 2. Konflik horizontal. 3. Aksi teror. 4. Sabotase. 5. Aksi kekerasan berbau sara. 6. Gerakan separatis. 7. Perusakan lingkungan. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau nir-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bentuk-bentuk ancaman non-militer. 1. Ancaman berdimensi ideologi. Ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi. 2. Ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. 3. Ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan satu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. 4. Ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, namun kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. 5. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misal penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Sudah. Dikembalikan lagi ke slide-nya yang tadi. Ada yang sudah mencatat apa saja yang barangkali sampean kata-katanya ini kata-kata ilmiah yang tidak familiar, yang jarang didengar. Tadi ATHG ancaman tadi sudah ya. Apa kalau ancaman? Aktivitas yang membahayakan kedaulatan. Kemudian T-nya apa T itu? Tantangan. Sampean pernah enggak dalam kondisi pernah merasa tertantang untuk melakukan sesuatu? Pernah. Berarti apa itu tantangan? Suatu hal yang menggugah kemampuan. Misal, sampean awalnya tidak bisa berlari, tapi berhubung dikejar sama anjing karena ketakutan, lari sekencang-kencangnya bisa melompati pagar. Nah, karena merasa tertantang tadi. Hambatan apa? Hambatan adalah sesuatu yang menghalangi mencapai tujuan. Nah, dihalangi, itu namanya ada hambatan. Gangguan apa? Gangguan itu menyenangkan atau tidak? Tidak. Berarti gangguan adalah satu hal yang tidak menyenangkan, yang dapat menghambat kepentingan umum. Nah, itu ATHG-nya sudah paham semuanya. Kemudian ada kata-kata tadi
separatis. Ya, ada kata separatis. Contohnya apa kalau separatis itu? Di Aceh ada gerakan separatis? Ada, gerakan Aceh Merdeka. Berarti separatis itu apa? Kegiatan memisahkan diri dari negara dan berkeinginan membentuk negara baru. Ya, ada istilah tadi apa? Yang vertikal horizontal tadi apa? Konflik vertikal dan horizontal. Kalau konflik vertikal atas ke bawah, berarti yang berkonflik siapa? Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau konflik horizontal lurus, berarti yang berkonflik siapa? Sesama masyarakat. Yang dikonflikkan bisa karena latar belakang suku, karena latar belakang agama. Bisa juga latar belakangnya konflik SARA. Apa SARA? Bukan Mbak Sarah tetangga kalian ya. Apa SARA? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada yang menemukan kata-kata spionase tadi? Ada ya? Di video tadi, apa spionase? Ibarat spion di sepeda motor. Lihatnya matanya ke depan, bisa melihat kejadian yang di belakang. Berarti apa spionase itu? Kegiatan memata-matai. Tapi ini yang dimata-matai di lingkup negara. Bukan kalian memata-matai temannya atau pacarnya ya. Kemudian ada lagi ancaman di bidang iptek, kesehatan, kemudian apa tadi, keselamatan umum. Nanti itu bisa dimasukkan ke bidang sosial budaya. Contoh di bidang iptek, apa? Iptek itu dilematis ya, satu sisi memberi manfaat untuk kita, memudahkan manusia. Sisi lain, banyak juga kejahatan-kejahatan yang saat ini muncul dari kemajuan iptek. Contohnya apa, Nak? Cybercrime, betul sekali. Orang sekarang tambah pinter-pinter, bobol-bobol. Yang dulu misalnya pencuriannya secara manual, nyuri sapi, nyuri kambing. Kalau sekarang tidak, yang dibobol adalah data. Kemudian ada lagi tadi tentang keselamatan umum. Apa saja? Contoh-contoh ancaman di bidang keselamatan umum. Ada tsunami, Indonesia sudah pernah ada kejadian tsunami. Kemudian apa lagi tadi? Gunung meletus, ada pencemaran lingkungan dan sebagainya. Videonya tadi jelas apa enggak? Jelas ya, sangat jelas. Setelah kalian melihat, memahami, menonton, mencatat hal penting dalam video pembelajaran tadi, sekarang saya bagi menjadi 5 kelompok karena kelas kita jumlahnya 25, pas menjadi 5-5, masing-masing satu kelompok 5 anggota. Kelompok pertama nanti urut gini ya, 1 meja pertama, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 ada Sawalina, Okta, Vina, Naima, dan Kesya. Di meja sini, di mejanya Nadia. Silakan berdiri, bergeser sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian Karina, kelompok 2. Alia, Renata, Aulia, dan Sania. Kelompok 3, Sasa, Kea, Zahira, Nailur, sama Zahra. Alat tulisnya dibawa semuanya. Botol minumnya juga. Kelompok 4, Kaila, Aurel, Luciana, Fatima, dan Geadisya. Kelompok terakhir, kelompok 5, Sherlita, Anggun, Ima, Iren, dan Nadia. Sudah dapat semuanya ya? Nah, saya punya LKPD yang bentuknya magic card. Nanti sampean buka soalnya harus menggunakan barcode. HP-nya support semua ya? Support, sudah canggih-canggih, sudah bagus-bagus. HP-nya siswa saat ini. HP-nya jangan dijadikan musuh karena itu bagian dari kemajuan teknologi. Harus dijadikan teman istilahnya, dijadikan untuk belajar. Buka media-media pembelajaran. Untuk kelompok 1, ini LKPD-nya. Kelompok 2, nanti scan-nya coba saya lihat ya. Kelompok 3, kelompok 4, sebelah sini.
dan kelompok 5. Nah, ini selain ada di slide di atas, coba dibuka pakai HP masing-masing kelompok. Dari sini Pak Gil. Di-scan dari kelompok 1. Proses scan-nya coba Sawalina. Bisa? Bisa, sudah dibuka kelompok 1. Coba dibaca yang keras. Gimana kalimatnya? Oh, sebentar, clip on-nya saya kasihkan biar tahu perwakilan dari kelompok 1. Bunyi soalnya di barcode. Bagaimana? Selamat pagi anak-anak Ayo, cantik. yang keras, yang Solihah, keras. silahkan berdiskusi tentang ATHG, bidang ideologi dan solusinya. Nah, selamat pagi anak-anak cantik Nan Soleha. Silakan berdiskusi untuk membahas ATHG di bidang ideologi dan solusinya. Untuk kelompok 2, 3, 4, 5 sudah bisa dibuka semuanya? Sudah. Beda-beda ya materi yang dibahas antara kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kelompok 1 bidang ideologi, kelompok 2 bidang politik, kelompok 3 bidang ekonomi, 4 sosial budaya, 5 pertahanan dan keamanan. Selain dibahas di LKPD, ditulis, dicatat secara manual, juga sampai buat PPT ya, memakai aplikasi Canva. Isinya ya cuma nama kelompok, kemudian pembahasan sama terima kasihnya. Nanti dipresentasikan. Slide-nya enggak usah lebih dari 5, maksimal 5, 4 atau 5 saja. Boleh dimulai dari sekarang 10 menit cukup ya untuk membahas. Ayo saling bekerja sama. Ada penilaian secara kelompok. Nanti juga ada penilaian saat presentasi. Saya akan observasi kelompok-kelompok mana saja yang dia sangat aktif, bekerja sama, kemudian kompak, mampu menerima penjelasan teman, dan lain sebagainya. Rentangan penilaiannya ada 1 sampai 5. Kalau skornya 1, berarti misalkan kekompakannya kurang baik. Kalau skornya 2 berarti cukup baik. Skor 3 kekompakannya baik. Skornya 4 maksimal berarti sangat baik. Kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Usahakan maksimal semuanya. Poin-poin yang didapatkan 4 biar nilainya bagus. 10 menit dari sekarang berarti nanti sampai sekarang pukul berapa? Jam 8:05, berarti jam 8, setengah 9 kurang. Kalaupun misalkan selesai sebelum 10 menit, oke lah, bisa langsung. Ada yang bagian mencatat, ada yang bagian membuat PPT. Sudah pinter-pinter semua ya. Kalau buat nggak sampai 5 slide, 10 menit cukuplah. Kelompok 2, ada hambatan apa dalam proses? Dalam proses. Bisa ya. Sambil dibuka buku paketnya, barangkali butuh referensi, sambil dianalisis dengan temannya, berdiskusi. Ketua kelompoknya, kelompok 2,
Siapa tadi? Karina ya? Karina, oh Alia. Kelompok 1, ketua kelompoknya Naima apa Sawalina? Oh, Naima. Kelompok 3, progresnya sampai di mana? Membuat PPT, sambil ditulis di LKPD ya. Ketua kelompoknya siapa? Sasa. Sasa. Kelompok 4, ketua kelompoknya siapa ini? Kaila. Proses ya. Silakan ditulis sambil dikerjakan PPT-nya. Kelompok 5, ketua kelompoknya Iren. Silakan dikerjakan. Iya. Ada kesulitan atau tidak? Tidak ada, pinter semuanya. Kalaupun misal ada kesulitan, ada yang kalimat tidak dipahami, silakan bertanya.
Kelompok 1 yang bagian buat PPT-nya siapa? Ketua kelompok apa yang lain? Siapa namanya ini? Okta. Pinter. Kelompok 2 siapa yang bagian buat PPT? Siapa? Kok Anggun? Renata. Kalau sudah kelas 11 sudah pinter-pinter semuanya, cepat sekali buat pakai aplikasi Canva. Kelompok 3, siapa yang bagian buat PPT? Zahira. Zahira, Sasa, Zahra sama Zahira, ini saya sering keliru namanya, sama-sama dari Z. Sudah proses ya? Oke. Kelompok 5, siapa yang bagian buat PPT? Iren, ketua kelas plus ketua kelompok, diborong semua, dibagi-bagi ya tugasnya sama yang lain. Ada yang bagian nulis. Yang bagian nulis siapa? Nadia. Nanti waktu presentasi bagi-bagi tugas juga ya. 5 siswa, ada yang jadi moderator, ada yang jadi operator, tapi operatornya sudah diwakili sama siapa? Salsa. Kemudian ada yang bagian not tulis, siapa yang bertanya dicatat, siapa yang menjawab, ada yang jadi pemateri. Tapi semuanya pemateri harus kompak, aktif semuanya biar nilainya seimbang, tidak ada yang timpang ataupun jomplang. Nanti ketua kelompoknya nilainya banyak, poinnya yang lain diam, harus aktif semuanya. Kelompok 4, siapa yang bagian buat PPT? Zahra. Itu tadi Zahira. Zahra. Ini siapa? Zahra. Zahra di sini, Zahira di sana. Masih dalam proses ya. Yang banyak nyatet siapa? Secara manualnya di LKPD siapa yang bagian nulis? Aurel. Ketua kelompoknya nanti jadi moderator ya, dipandu yang baik. Masih ada waktu berapa menit lagi? Jam 8.15. Sambil saya observasi, sambil saya centangi saat proses diskusinya ya. Sambil dicari celahnya, kira-kira nanti temannya tanya tentang apa kalau di bidang ideologi. Dapat berapa ancaman? Enggak boleh kurang dari 3 ya, minimal 3, karena ancaman di bidang ideologi itu juga banyak sekali. Solusinya bagaimana? Ancamannya boleh 3, boleh 5, dapat lebih banyak juga lebih baik. Kelompok 2 di bidang politik. Nah, apalagi sekarang lagi panas-panasnya ya. Nah, hangat, suasana politiknya hangat, cenderung panas menuju pilpres. Pilpres, apa saja ancaman, hambatan, dan gangguan. Kalau pilpres berarti ancamannya lebih banyak datang dari dalam negeri. Dicari nanti, oh kira-kira temannya peluangnya tanya tentang apa kalau berhubungan dengan politik. Kelompok 3 bidang ekonomi. Nah, ekonomi sekarang apa yang jadi hambatan? Dianalisa ya, apa inflasi, apa harga sembako yang naik, atau all shop yang merajalela, semuanya suka berbelanja di online shop, dicari peluangnya. Kira-kira nanti teman-teman tanya tentang apa ya? Dapat berapa ATHG-nya? 3, 4, 5? Dapat 5, lebih banyak lebih baik. Dianalisis ATHG plus solusinya ya. Diskusi lanjut.
Untuk kelompok 4, bidang sosial budaya. Sosial budaya ini luas sekali ya. Kalaupun dapat lebih dari 5 juga bisa. Tadi yang keselamatan umum, yang tentang iptek, kesehatan, itu bisa masuk ke bidang sosial budaya. Tidak hanya sempit masalah budaya saja, sosialnya ini yang luas, kemiskinan, kebodohan, ditambah lagi jawabannya juga boleh. Semakin banyak semakin bagus, berarti analisa sampean luas. Contoh kasus COVID kemarin masuk ancaman kesehatan, kesehatan bisa masuk ke sosial. Apakah di masa depan, di tahun yang akan datang 10 tahun lagi, ada kemungkinan ada wabah lagi, ada pandemi lagi? Bisa jadi. Nah, itu bidang kesehatan. Luas sekali ini, nanti kalaupun ada temannya yang tanya lebih dari 1 bisa ya. Kemudian bidang pertahanan keamanan, ini ada hubungannya sama yang kemarin waktu kasus blok Ambalat. Karena Indonesia ini sangat luas sekali, maka pertahanan keamanan juga harus diperkuat. Nah, TNI-nya yang bagian pertahanan keamanan darat, laut, udaranya harus terjaga, apalagi di daerah-daerah perbatasan. Jangan sampai ada terulang kembali kasus seperti Sipadan, Likitan, Ambalat, kita kecolongan. Karena kurang open, bahasa Jawanya kurang merawat, akhirnya ya dirawat sama tetangga, akhirnya hilang ya. Harus kompak, kerjasama. Hampir selesai ya? Hampir selesai. PPT-nya rata-rata berapa slide? 4. 5 ya, maksimal 5 itu sudah sama. Terima kasih, thank you-nya. Sudah. Butuh tambahan waktu apa tidak? Tidak, cukup ya, on time. Jam 8.19, 1 menit lagi. Jam 8.20 mulai dipresentasikan. Presentasinya acak apa urut sesuai kelompok? Urut saja ya, urut sesuai dengan bidang ideologi sampai yang terakhir bidang pertahanan keamanan. Sudah pas pukul 8.20, silakan diakhiri diskusinya. Bisa mulai dipresentasikan dari kelompok 1. Sebentar ya, kirim PPT-nya, kirim di grup kelas biar sama operatornya di depan ditampilkan. Sudah dikirim semuanya? Sudah. Yuk kelompok 1 silakan presentasi maksimal 10 menit. Kelompoknya Naima dan kawan-kawan. Ya, kelompok 1 slide-nya silakan dibuka. Operator, ini clip on-nya. Kalau berbicara menjawab yang keras didekatkan biar teman-temannya jelas. Yang lain siapkan pertanyaan. Minim per kelompok ada yang menanggapi atau yang bertanya 1 pertanyaan, 1 sanggahan, ataupun boleh pertanyaan, boleh pendapat dan lain sebagainya. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Silakan dibuka moderatornya. Sawalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ATHG di bidang ideologi dan solusinya. Sebelumnya, perkenalkan saya Syawalina Sandrina. Saya Oktavia Ramadhani. Saya Vina Putri Wahyuni. Yang keras suaranya. Saya Keisha Novalina Zahra. Saya Naima Diai Putri Prayoga. Dan kita langsung ke faktor penyebabnya. Faktor penyebab dari ATHG di bidang ideologi dan solusinya adalah maraknya terjadi penyebaran ideologi selain Pancasila, ketimpangan di bidang demografi, kesenjangan sumber daya alam di berbagai daerah, kondisi politik yang kurang stabil, perkembangan ekonomi yang lambat, menurunnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu contoh ancaman dari ATHG di bidang ideologi dan solusinya. Agresi dari wilayah lain
spionase, perang saudara, pemberontakan senjata, teror berbasis senjata, sabotase, pelanggaran wilayah. Selanjutnya adalah solusinya. 1. Memperkuat mental bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila. Kedua, menyebarkan wawasan kebangsaan Pancasila. Strategi kedua adalah menyebarkan dan mendorong masyarakat untuk mengaplikasikan butir-butir Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, strategi konsep pertahanan berlapis. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran Barat yang ideologinya berbeda dengan kita, karena setiap negara menganut etika dan moral yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok lain bertanya ataupun menanggapi. Notulennya silakan dicatat. Pertanyaannya yang tanya siapa? Silakan berdiri, sebutkan nama dan nomor absen. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan berdiri atas nama. Yang keras Alia? Ya, clip-on-nya lupa. Perkenalkan, saya Alia Sasadia Azahro, absen 2 dari kelompok 3, izin bertanya. Menurut kelompok 1, dari berbagai ancaman di bidang ideologi, manakah ancaman yang paling membahayakan bagi bangsa Indonesia? Nah, dari kelompok 2 bertanya, ancaman di bidang ideologi yang paling membahayakan. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Menurut kelompok kami, ancaman yang paling membahayakan di bidang ideologi adalah adanya kelompok atau golongan tertentu yang ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 adalah keputusan final dari pendiri bangsa atau founding father. Nah, betul sekali jawaban dari kelompok 1. Kelompok yang lain sudah paham? Sudah. Jadi yang paling membahayakan menurut kelompok 1 adalah adanya kelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Misal kalau di televisi itu ada kelompok tertentu yang ingin membentuk khilafah Islamiyah, misalkan seperti itu, ataupun ingin menumbuhkan kembali ideologi komunis. Itu bentuk-bentuk ancaman yang nyata yang membahayakan, karena kita pernah cedera ya. Ada kejadian G30S PKI, Pancasila mau digeser, mau diganti dengan ideologi yang lain, padahal Pancasila itu sudah keputusan yang final dari para pendiri bangsa atau sebutannya founding father tadi. NKRI harga mati, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Betul sekali. Sudah ada yang bertanya lagi atau cukup? Cukup ya, karena 5 kelompok yang harus tampil. Kalau masing-masing 10 menit nanti waktunya yang tidak cukup, harus tampil semuanya, harus mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang keras biar semangat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, dilanjut oleh kelompok 2. Kasihkan klip on-nya ke moderator. Bagus sekali kelompok 1 tadi, sudah kompak, komunikatif, kerjasamanya baik. Siapkan pertanyaan di kelompok berikutnya biar diskusinya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Sasadia Azahro, absen 2. Saya Renata Yuniafira, absen 21. Saya Karina Ramadhani, absen 12. Saya Sania Hening Naluria, absen 23. Saya Aulia Zahrotul, absen 4. Pengertian ATHG dalam bidang politik. Ancaman di bidang politik merupakan suatu tindakan yang mengancam integrasi nasional dan akan terus dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Ancaman ini bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman di bidang politik juga merupakan salah satu hambatan dan tantangan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Demi integrasi nasional inilah negara harus menghadapi setiap ancaman yang ada. Berikut adalah contoh dari Ya, ATHG keras dalam suaranya, Karin. Berikut adalah contoh dari ATHG dalam bidang politik. 1. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 2. Politik SARA. 3. Makar. Yang selanjutnya, solusi untuk mengatasi ATHG dalam bidang politik. Yang pertama, pemerintah diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan cara mengembangkan sistem politik nasional yang berpihak pada rakyat, menegakkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan terbuka. Yang kedua, melakukan pengembangan terhadap sistem politik. Yang ketiga, mengembangkan demokrasi politik. Sekian, mungkin ada yang belum difahami bisa ditanyakan. Silakan bertanya atau memberikan tanggapan dari kelompok lain. Tadi saya dengar ada kata-kata makar, bukan makan ya, makar paten R. Apa itu makar? Kegiatan merongrong pemerintahan yang sah atau yang resmi. Itu perlu diketahui oleh kelompok lain, kelompok selain yang presentasi ya. Makar itu kegiatan merongrong atau ingin menggantikan pemerintah, menggulingkan pemerintahan yang resmi. Silakan bertanya atau menanggapi dari kelompok berapa? Kelompok 3. Atas nama siapa saja? Silakan berdiri, sebutkan nama dan nomor absen. Didekatkan, berbicaranya yang keras. Saya Salsabila Mutiara Islami dari kelompok 3, izin bertanya, menurut kelompok Anda, saat menjelang Pilpres seperti saat ini, ancaman di bidang politik apa yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, pertanyaannya sangat jelas sekali ya. Menjelang Pilpres, suasana politik seperti ini, ancaman bidang politik yang paling nampak dengan kondisi Indonesia. Apa kalau sampai melihat fenomena di berita antara paslon 1, 2, dan 3, bagaimana gesekannya? Silakan dijawab oleh kelompok 2. Oh iya, ini clip-on-nya. Oke. Didekatkan. Di bidang politik yang paling merusak integrasi bangsa adalah black campaign atau kampanye hitam, di mana para tokoh politik saling menjelekkan, saling menebar fitnah, dan berita bohong terkait lawan politiknya. Nah, sudah dijawab oleh kelompok 2. Ancamannya adalah, perlu ditambahin enggak? Ya, ada tambahan dari Zahira. Silakan, tambahin jawabannya Izin Zahira. menambahkan jawaban dari Aulia. Selain black campaign, menurut kami money politik juga membahayakan karena menumbuhkan budaya jual beli suara, padahal dalam demokrasi asas luber jurdil harus dijunjung tinggi. Oke, kelompok lain paham apa enggak yang disampaikan oleh kelompok 2? Paham. Ada istilah black campaign. Black campaign atau kampanye hitam. Nah, namanya kampanye hitam itu saling menjelek-jelekan, saling menjatuhkan, bahkan saling memfitnah antar pasangan calon. Si A, oh seperti ini yang negatif-negatif di-up keluar biar masyarakat. Tapi masyarakat saat ini sudah pinter, semuanya sudah track recordnya masing-masing calon bisa diketahui di media. Bisa kalian sebagai nanti lolos ada ikut pemilih pemula apa enggak ini yang kelas 11? Ada yang sudah, ada yang belum ada yang sudah umurnya memenuhi atau ada yang belum juga. Gunakan hak pilih kalian sebaik mungkin, dilihat, ditimbang-timbang paslon mana yang paling pas di hati, track recordnya yang baik, 1, 2, atau 3. Saya bukan berkampanye loh ya. Nah, sesuai hati nurani, asas luber dan jurdil. Kalau tambahannya jawaban dari siapa tadi? Zahira. Selain black campaign ada istilah money politik. Money politik itu politik uang. Kalau di desa istilahnya bom-boman ya. Kamu dikasih uang 100.000 disuruh memilih
calon tertentu. Boleh apa tidak itu sebenarnya? Tidak boleh. Kalian sebagai pelajar yang terdidik, yang paham dengan pendidikan dan etika politik harus mengakhiri itu semua. Kalau ada yang memberi, sampean menerima. Tidak bisa selesai. Itu namanya lingkaran setan. Harus diputus. Hal-hal yang jelek diputus agar kedepannya demokrasi di Indonesia semakin baik. Coba saya cek. Apa tadi ancaman di bidang politik? Satu ada Black campaign atau kampanye hitam. Yang kedua ada money politik atau politik uang. Paham semuanya? Paham, pinter. Boleh ditutup kelompok 2. Sekian dari kami, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah? Agak ke tengah. Nah, biar center. Oke, bisa dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ATHG di bidang ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Mutiara Islami. Saya Zara Atala Insyira. Saya Zahira. Saya Gena Bila Risha Putri. Saya Nailul Husna. Ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia karena terbukanya peluang produk-produk global masuk ke pasar domestik. Contoh ancaman non-militer di bidang ekonomi. 1. Terciptanya pasar bebas. 2. Produk dalam negeri tersaingi oleh produk luar negeri. 3. Inflasi dan krisis ekonomi. 4. Sektor ekonomi rakyat berkurang. 5. Peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. 6. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang semakin buruk. Solusi ATHG di bidang ekonomi. 1. Menyediakan lebih banyak lapangan kerja. 2. Menekankan angka inflasi. 3. Pemerataan pembangunan infrastruktur. 4. Menekankan angka impor. 5. Menghindari kebiasaan ketergantungan utang luar negeri. 6. Memberikan penanganan serius terhadap semua masalah korupsi. Oke, kembali ke moderator. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Atas nama siapa? Berdiri, sebutkan nama dan nomor absen. Perkenalkan, saya Kea Tisha Yuberbasari dari kelompok 4. Menurut kelompok kalian, maraknya aplikasi online shop yang ada saat ini membawa dampak positif atau negatif bagi negara kita? Jelas ya pertanyaannya dari Gea tadi. Sesuai dengan real kondisi saat ini, banyak sekali aplikasi all shop. Saya yakin kalian adalah konsumennya. Ada apa saja, Rek? Lazada, ada Shopee terutama, ada apa lagi? Tokopedia, TikTok Shop sudah ditutup. Nah, karena kalian belanja-belanja terus. Silakan dijawab, apakah ada dampak positif atau lebih banyak negatifnya dengan maraknya all shop di Indonesia? Silakan kelompok 3. Menurut kelompok kami, fenomena all shop adalah bagian dari perkembangan zaman dan dampak globalisasi yang tidak dapat kita tolak. Namun kita sebagai warga negara yang baik tentunya tetap menyaring hal-hal buruk yang ada di sekeliling kita dengan tidak berlaku konsumtif dan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan.
Oke, itu jawabannya Gea dari kelompok 3. Ada tambahan dari kelompok 3? Ada, silakan ditambahi jawabannya. Terkait dampak positif dan negatifnya tergantung kita sebagai pelakunya. Dampak positifnya kita lebih mudah melakukan transaksi jual beli dan dampak negatifnya adalah pedagang konvensional mudah tergeser dan barang-barangnya lama terjual. Oke, jelas apa enggak Gea jawaban dari kelompok 3? Jelas ya. Dampak positif negatifnya ya tergantung kita sendiri karena kita tidak bisa menolak perkembangan zaman, tidak bisa menolak globalisasi. Mungkin dulu tidak terbayangkan adanya all shop seperti saat ini ya. Ada sisi positifnya apa tadi? Apa Gea? Kemudahan dalam berbelanja. Sampean tidak perlu keluar dari rumah, cukup dari aplikasi, tinggal tok 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 paket, datang semuanya belanjaannya. Sisi negatifnya apa? Pedagang-pedagang tradisional atau konvensional barang-barangnya sulit laku, sulit terjual. Jangankan pedagang konvensional, mal-mal yang ada yang zaman dulu itu rame, sekarang banyak yang tutup kalah dengan all shop. Oleh karena itu, sampean harus bijak. Katanya kelompok 3 tadi gimana? Tidak boleh berlaku konsumtif. Apa-apa dibeli semuanya. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mana dulu yang didahulukan? Kebutuhan. Ini betul harus diterapkan ya, apalagi sampean perempuan yang hobinya berbelanja. Nanti kalau jadi ibu-ibu, jadi menteri keuangan di rumah, harus selektif. Ditimbang-timbang, mana yang butuh, mana yang tidak butuh, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Oke ya, jelas ya. Yang lain, ada pertanyaan lagi? Tidak. Boleh ditutup kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Kelompoknya Gea. Siapa ini? Aurel. Silakan maju ke depan. Slide-nya ditampilkan. Yang kelompok 4 ini tentang sosial budaya. Suaranya yang keras. Mana tadi clip-on-nya? Oh, sudah dipegang. Boleh dibuka moderator agak merapat, Nak, biar di tengah. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ATHG di bidang sosial dan solusinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaila Nafara Yulisti, absen 13. Saya Gaya Tisha Ayu Purwasari, absen 9. Saya Luciana Ariska, absen 15. Saya Aurelia Wahyu Juliandini. Saya Fatimah Zahra Yasminta. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dipetakan atas ancaman dari luar dan dari dalam. Ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari dalam didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Isu kemiskinan. 2. Isu kebodohan. 3. Isu keterbelakangan. Dan yang keempat, isu ketidakadilan. Adanya isu-isu yang menjadi faktor pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Sementara penyebab ancaman terhadap integrasi sosial budaya dari luar adalah pengaruh negatif globalisasi. Seperti 1. Munculnya gaya hidup konsumtif. 2. Munculnya sikap individualisme. 3. Munculnya sifat hedonisme. 4. Munculnya sifat westernisme. Westernisasi. Ya. 5. Semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa. 6. Semakin luhurnya nilai agama. Yang kemudian adalah solusi. Solusi untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya adalah menggalakkan program pemerintah, meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya dengan melestarikan budaya lokal, dan memelihara keseimbangan dan
keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentunya, jangan biarkan kelompok 4 langsung duduk tanpa pertanyaan ataupun tanggapan. Atas nama siapa? Sebutkan nama dan nomor absen. Serlita Najwa Salsabila, absen 26, izin bertanya. Bagaimana pendapat kelompok kalian mengenai banyaknya anak muda yang gemar sekali menonton drama Korea? Lalu, langkah apa yang dapat mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Nah, pertanyaannya ini kayaknya mempertanyakan diri sendiri ya, wakil dari kalian sebagai pemuda yang suka menonton drama Korea atau drakor. Sekarang dikit-dikit drakor, makanannya juga Korean food, kemudian stylenya juga Korean style. Nah, tapi tetap harus jati dirinya kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan dilupakan. Silakan dijawab kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sherlita. Jadi fenomena remaja yang suka menonton drama Korea, berpakaian Korean style, serta hobi makanan Korean food pada era saat ini memang tidak bisa dihindarkan. Namun para remaja harus tetap memiliki rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri dengan tetap bangga dengan keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oke, harus bangga dengan keragaman Indonesia. Seperti saat ini ya, ada P5 di sekolah. Yang tentang apa temanya? Kebinekaan global. Sampai diajari apa kemarin sama Bu Bunga sama Bu Dia? Menari tradisional. Itu bentuk dari melestarikan budaya. Biar sampai tidak hanya dimasuki budaya dari luar, tapi lupa dengan budaya di dalam. Lupa jati diri bangsa. Ada tambahan jawaban dari kelompok 4? Tidak. Oke, boleh ditutup. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan aplaus untuk kelompok 4. Kelompok terakhir, kelompok 5, kelompoknya Iren. Silakan maju ke depan. Berapa di tengah? Silakan dibuka moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iren Septi Kurota Aini, absen 11. Saya Nadia Fulzarahma, absen 16. Saya Serlita Najwa Salsabila, absen 26. Saya Nelatul Imama, absen 18. Saya Nurtunata Salsabila, absen 3. Ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang mengganggu kehidupan suatu negara karena dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi warga negara. Ancaman ini berpotensi menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya yaitu adanya agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan hingga aksi teror. Lima strategi untuk mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu 1. Meningkatkan kekuatan militer. 2. Melatih tentara nasional dan kepolisian. Menjalin kerjasama dengan negara lain dan meningkatkan sikap nasionalisme. 5. Menerapkan wawasan kebangsaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Bertanya dari kelompok 1. Silahkan sebutkan nama dan nomor absen. Saya Syaulina Sandrina, absen 29. Sebutkan langkah-langkah real yang harus dilakukan untuk mengamankan wilayah perbatasan serta penjagaan di laut teritorial Indonesia agar wilayah tersebut tetap aman. Wilayah teritorial Indonesia, darat, laut, dan udara biar tetap aman, terjaga, tidak terjadi
seperti kejadian yang kemarin ya. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Silakan dijawab oleh kelompok 5. Menurut kelompok kami, langkah real pertama yang dapat dilakukan adalah pemerataan, terutama di daerah perbatasan. Dibangun pos-pos penjagaan TNI, dipermudah akses pendidikan dan kesehatan, Agar penduduk di perbatasan merasa bangga dan nyaman berada di wilayah Indonesia. Izin menambah jawaban dari Anjun. Untuk wilayah laut harus sering dilakukan operasi dan pemberian sanksi yang tegas terkait kapal negara tetangga yang masuk ke wilayah teritorial laut Indonesia. Apakah sudah jelas? Nah, jawaban dari kelompok 5 tadi, bagaimana langkah-langkah realnya agar tidak terjadi pelanggaran di wilayah perbatasan? Apa tadi yang pertama? Adanya pembangunan yang merata. Jangan hanya terpusat di wilayah Jawa, Pulau Jawa, terutama yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia di wilayah Kalimantan. Kemudian selain pembangunan yang merata apa tadi? Didirikan Dibangun pos-pos penjagaan pos TNI. penjagaan TNI, dipercantik wilayah perbatasan. Seperti mungkin sampean pernah lihat di acara Mata Najwa kali ya. Iya. Itu perbatasan Indonesia sama Malaysia. Ada ruang tamunya ikut Indonesia, dapurnya ikut Malaysia. Banyak anak-anak kecil di wilayah perbatasan yang sekolahnya ke Malaysia. Maka biar itu tidak terjadi karena fatal ya kalau dari sejak dini dia terdengar lagu tiap hari nyanyinya lagu bukan Indonesia Raya ya. Akhirnya nanti tidak kenal sama Indonesia, maka harus dipercantik, dipernyaman, diperbanyak fasilitas-fasilitas umum, terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kalau di wilayah lautan tadi apa jawabannya di kelompok 5? Adanya operasi. Nah, TNI AL-nya dimaksimalkan kinerjanya. Kemudian ada sanksi yang tegas. Untuk siapa? Untuk kapal-kapal negara tetangga yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia. Seperti zamannya siapa? Kemarin yang diledakkan. Menteri siapa? Bu Susi. Itu tegas sekali ya. Kalau kelihatan kapal masuk, diledakkan. Agar ada efek jera, agar negara lain takut mau masuk ke Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Tanggapan? Tidak, sudah cukup ya? Boleh ditutup moderatornya kelompok 5? Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Sudah selesai semua. Sudah puas dengan jawaban masing-masing kelompok ya? Iya. Dari pembelajaran hari ini, coba satu siswa perwakilan memberikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan. Karena suaranya yang lantang tadi sepertinya Ibu Ketua ya, Mbak Iren. Iren, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Disampaikan yang keras, yang lantang. Oh, ini clip on-nya lupa. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bangsa Indonesia harus selalu waspada terhadap segala ancaman yang datang di berbagai bidang, terutama di bidang Ipolek Sosbud Hankam, baik ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersinergi, bahu-membahu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan agar tidak mudah goyah dalam menghadapi ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, lengkap sekali ya kesimpulan yang disampaikan oleh Iren tadi. Jadi bangsa Indonesia harus bahu-membahu, harus bersinergi, menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi disintegrasi. Oke, setelah kesimpulan, saya punya lembar kerja atau LKPD yang harus sampean kerjakan dari hasil yang dipresentasikan dan didiskusikan tadi. Saya bagi ya masing-masing 5.
Macam-macam ATHG di masing-masing bidang tadi apa saja? Coba saya posteskan. Sudah 1, 2, 3, 4. Masih ingat apa enggak? Ditulis menggunakan bahasanya sendiri yang lebih sederhana. Apa yang kalian ingat tadi? Itu 2, 3, 4, 5. Oh, kurang 1. Lima menit cukup ya? Cukup. Pas ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Silakan dikerjakan tes formatifnya dari hasil diskusinya tadi. Berbagai macam ancaman, hambatan, dan gangguan di masing-masing bidang. Kalau nomor 1 berarti di bidang ideologi. Kalau tes formatif enggak boleh juntuan ya, sesuai yang sampean ingat, yang kalian dapatkan selama melihat video pembelajaran, selama berdiskusi, tanya jawab tadi apa hasilnya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 3 menit lagi. Satu menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah. Yang belum, silakan dikerjakan. LKPD bisa saya ambil? Bisa. Pinter, harus tepat waktu.
Ini sama yang LKPD kelompok tadi ya? Satu, dua, tiga, sudah selesai. Kelompok 4. Sudah? Oh, kurang 1. Postesnya sudah selesai. Saya akan melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Diwakili 3 pertanyaan saja secara lisan. Saya pengen tahu suaranya. Vina, mana Vina? Oh, Vina duduk di depan di kelompok 1. Apa yang Vina dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Dijawab yang keras, dapat apa, Vina? Dari pembelajaran hari ini, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru terkait sebab konflik Blok Ambalat. Nah, terkait yang kemarin ya, salah satunya contoh di pertahanan keamanan. Kemudian dari Nailul, apakah Nailul senang? Mana Nailul? Nailul di kelompok terakhir. Apakah Nailul senang dengan pembelajaran hari ini? Clip on-nya sebentar. Ayo kasihkan, Vin, kasihkan ke Nailul. Iya Bu, saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena kita sebagai warga negara dapat meningkatkan kewaspadaan kita terhadap ancaman bangsa Indonesia. Nah, dijawab jujur ya, Nailul. Senang apa tidak senang? Senang. Senang. Senang karena sampai tahu ternyata ancaman yang ada di kanan kiri yang menyerang sewaktu-waktu di negara tercinta ini banyak sekali dari segala bidang. Ada ancamannya semua. Jadi sampean sebagai pemuda penerus bangsa, generasi muda harus selalu waspada dengan cara meningkatkan kualitas diri tadi ya. Kemudian refleksi yang ketiga, Luciana. Mana Luciana? Ada di kelompok 4. Ada kesulitan apa enggak? Oh, sebentar, clip on-nya lupa lagi. Antar ke sini. Oke, dijawab yang keras Luciana. Luciana, ada kesulitan enggak dalam pembelajaran hari ini? Ya, kesulitan yang saya temui adalah menganalisis sebagai ancaman beserta solusinya karena menuntut kami sebagai siswa untuk berpikir secara mendalam. Oke, kesulitannya dalam menganalisis tadi ya. Memang analisis itu tingkatan berpikirnya C4, agak berat di kepala katanya. Apalagi ini kalian disuguhkan permasalahan dari 2 kali pembelajaran pakai PBL tadi. Kesulitannya menganalisis berbagai macam ancaman, tantangan, dan hambatan tadi dari segala bidang. Berarti kesulitannya apa solusinya, Luciana? Harus banyak membaca buku paket iya, mendengarkan berita iya. Nah, saling berdiskusi antar teman juga iya. Kemudian materi untuk minggu depan, karena ini elemen yang keempat tentang NKRI sudah selesai, berarti minggu depan waktunya ulangan harian. Karena awal Desember sampai sudah ujian akhir, ujian semester ya. Jadi tinggal 1 kali pertemuan minggu depan dipakai untuk ulangan harian, ditingkatkan lagi belajarnya, literasinya juga agar nilainya lebih maksimal. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita menyanyi bersama dengan riang gembira, menyanyikan lagu Mars SMA Ma'arif NU Pandaan. Ini Mars lembaga kita tercinta, sudah dinyanyikan setiap upacara ya, setiap hari Senin. Harusnya sudah hafal semuanya. Silakan berdiri, dipimpin oleh Nadia. Suaranya yang lantang, yang keras, dengan senyuman, karena pembelajaran telah usai dengan menyenangkan. Bisa. Teman-teman, marilah kita menyanyikan Mars SMA Ma'arif NU Pandaan.
slide-nya yang Mars. Nah, kelihatan ya? 1, 2, 3. SMA Ma'arif NU Pandaan mencerdaskan anak bangsa Indonesia, berakhlak mulia, berjiwa besar dalam menghadapi era globalisasi, beriman, bertakwa, berkualitas, berprestasi menghadapi dunia, teknologi, informasi, dan komunikasi, beramalan, berilmu dalam perbuatan, membangun jati diri yang kokoh dan kuat, meningkatkan mutu dan profesional guru, membentuk siswa berakhlakul karimah, siswa berprestasi, berkreasi. SMA Ma'arif NU Pandaan. Smarifda, jaya, jaya, jaya. Silakan duduk semuanya. Beri tepuk tangan, aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya yang sangat baik. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat, barokah untuk kita semuanya. Silahkan nanti kembali ke kelas masing-masing karena jam 9 sampean ada simulasi. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya minta, oh ya, sebelum kegiatan ini ditutup, alangkah lebih baiknya lagi ditutup dengan doa. Ketua kelasnya lagi tutup doa. Setelah itu kita foto-foto dokumentasi. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang didapat mudah diserap, bermanfaat, barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, foto sebentar.